Bab 916. Istana Api. Setelah terbang selama beberapa jam, langit secara bertahap meredup, dan Erikin akhirnya sampai di Tanah Api. Pemandangan di sini cukup aneh, dengan banyak retakan di tanah, api unggun menyembur dari bawah, dan terkadang meledak ke langit. Tanah sangat panas hingga kaki terasa panas saat menginjaknya. Tentu tidak ada tumbuhan yang dapat bertahan di tempat seperti ini, kecuali beberapa perbukitan dan bebatuan besar. Hampir tak ada kehidupan di sini. Luas tanah api juga tidak kecil. Erikin telah lama terbang, namun baru bertemu beberapa pejuang. Selain itu dirinya merasa seperti sedang berputar-putar di suatu daerah. Dengan suara lembut, Erikin berhenti dan melihat sekeliling, kemudian menutup mata dan terbang. Karena nasib tempat ini bergantung pada daya tarik rahasia masing-masing orang yang berbeda, maka mencari harta karun dengan mata pasti akan salah. Karena itu, dia terbang selama beberapa jam berdasarkan intuisinya. Langit benar-benar redup, dan Erikin sepertinya merasakan sesuatu, kemudian berhenti. Di sini, melihat istana yang menjulang tinggi di atas bukit beberapa ratus meter jauhnya, hati Erikin bergerak sedikit. Ini adalah sekelompok istana yang dibangun di atas api. Istana-istana di pegunungan tinggi terhubung menjadi satu bagian, memantulkan warna merah menyala dari api di sekitarnya, yang terlihat misterius dan aneh. Kemudian Erikin menyebarkan kerohanian, menemukan bahwa banyak pejuang telah berhenti di sini saat ini. Mereka semua tampak sangat tertarik dengan istana ini. Namun, sebagian besar pejuang memiliki pemikiran yang sama dengan Erikin, yaitu menggunakan berbagai metode untuk menutupi nafas dan menyembunyikan identitas mereka. Saat merasakan deteksi Erikin, beberapa orang tidak tergerak, dan beberapa orang mendengus dingin dan melawan dengan kerohanian. Tiba-tiba, Erikin merasa kedinginan, seperti ditusuk jarum. Dia menyimpan kembali kerohaniannya dan melihat ke arah yang berlawanan. Tepat ketika dia menyimpan kembali kerohaniannya, nafas sedingin es yang dikeluarkan dari sana membuat kerohaniannya hampir membeku. Pandangan Erikin tertuju pada seorang pria muda berkulit hitam, yang juga mengangkat kepalanya dan melirik dirinya dengan tatapan tajam. Pria ini adalah seorang master, kata Erikin dalam hati. Seiring bertambahnya jumlah pejuang, segala macam kerohanian di daerah ini menjadi kacau. Semua orang diam-diam menilai kekuatan masing-masing orang ketika sedang menanti pembukaan istana. Banyak dari mereka mendesah karena kekurangan kemampuan. Mereka seperti direncanakan jahat oleh sosok sedingin es itu. Erikin menebak bahwa di antara orang-orang ini, mungkin ada orang yang dia kenal, tetapi dalam situasi saat ini juga tidak bisa membedakan antara musuh dan orang sendiri. Tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk muncul. Sekelompok orang yang penakut, mereka bahkan tidak punya kepercayaan diri untuk mengungkap identitas. Sepertinya harta karun di sini ditakdirkan untuk menjadi milikku, kata Yan Tuo. Tepat pada saat ini, sesosok terbang dari jauh. Dia tinggi dan kuat. Begitu dia mendarat di sini, dia mencibir ketika melihat semua orang menyembunyikan jejak mereka masing-masing. Yan Tuo, putra suci dari sekte Wendao. Hati Erikin sedikit tergerak, dan melirik sejenak orang itu. Orang itu cukup berani menunjukkan wajahnya seperti ini. Apakah dia tidak takut akan menjadi sasaran orang lain di istana? Apakah orang ini memang punya modal untuk bangga atau sengaja membodoh-bodohi? Erikin menyipitkan matanya. Tidak lama setelah Yan Tuo tiba, perbukitan tiba-tiba bergetar hebat, dan cahaya berharga di luar istana berkedip-kedip, serta formasi pelindung memiliki kecenderungan samar untuk menghilang. Semua orang menegangkan saraf mereka, ingin sekali mencoba. Menunggu hingga semua formasi hilang sepenuhnya, kemudian baru masuk. Pang! Suara ledakan. Dalam getaran yang hebat, perisai istana tiba-tiba retak, dan pejuang yang sudah siap berangkat, tampak seperti anak panah dari tali, terbang ke sana satu demi satu.
Pejuang tercepat di antara mereka adalah Yan Tuo dan pemuda kerohanian yang dingin. Cari mati. Yan Tuo mendengus pelan, melihat pemuda itu ingin melampaui dirinya sendiri. Dirinya segera mengulurkan tangan dan meraihnya. Gemetar di kehampaan, memadatkan ruang di sekitarnya, mencoba menghancurkan sosok muda itu. Pemuda itu mencibir, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Reiki yang dikeluarkan Yan Tuo bahkan membeku oleh nafas ini. Ini menarik. Yan Tuo mendengus dan berhenti bertindak, keduanya hampir berdiri bahu-membahu dan terbang ke aula. Eric Qin tidak langsung mengerahkan semua kekuatannya, pejuang gelombang kedua juga terbang ke aula. Begitu memasuki istana, Eric Qin merasa matanya kabur, dan tirai cahaya di depannya tiba-tiba berkedip. Ketika dia kembali muncul, dia sudah berdiri di sebuah aula yang aneh. Formasi ini telah membawaku kemana saja sesuka hatinya. Eric Qin melihat sekeliling, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menemukan salah satu arah untuk terbang. Suhu di dalam istana menjadi lebih panas, seolah api menyelimuti seluruh istana. Selama penerbangan, Eric Qin menemukan bahwa tanah dari beberapa istana telah retak, dan api meledak dari waktu ke waktu, yang tampaknya sangat berbahaya. Hah? Apa itu? Setelah terbang beberapa saat, Eric Qin melintasi koridor yang panjang dan tiba di suatu area yang luas. Selain itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada beberapa labu merah yang tumbuh di aula ini. Akarnya menembus jauh ke dalam celah-celah istana, sementara tanaman merambat mengelilingi pilar batu, membentuk banyak labu yang berwarna api, memancarkan fluktuasi Reiki yang tidak biasa. Setelah labu muncul, Eric Qin beberapa kali merasakan getaran jurus api biru di tubuhnya. Apakah benda ini dapat bergabung dengan dunia bawah? Eric Qin melangkah maju untuk mengambilnya. Tepat pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari celah di tanah, seukuran telapak tangan, tetapi kecepatannya sangat cepat. Bayangan itu mengeluarkan sebuah teriakan yang keras, dan menuju ke arah Eric Qin. Apa ini? Ekspresi Eric Qin sedikit berubah, dirinya tiba-tiba menarik diri, dan sedikit melangkah mundur ke belakang, kemudian mengeluarkan pedang Qingtong dan memutar hingga menunjukkan sebuah cahaya pedang. Namun, benda ini ternyata sangat fleksibel. Di bawah putaran, cahaya pedang Eric Qin melintas. Ketika menginjak pilar batu, tampak seperti anak panah dari tali yang menggigit leher Eric Qin. Saat jarak semakin dekat, Eric Qin baru bisa melihat dengan jelas bahwa benda ini sebenarnya adalah seekor tikus besar berwarna api. Di mulutnya yang terbuka itu, tampak giginya yang tajam, seolah bisa menghancurkan segalanya. Di bagian lengan segel kuno Raja Dewa hancur seketika, vitalitas Eric Qin melonjak dan langsung berubah menjadi sangkar, menutupi tikus api. Suara ledakan. Kepalanya menabrak kandang vitalitas ini. Suara tikus mencicit. Tikus api meraung dan berlari dengan cepat, namun ia tidak mampu membuka kandang ini. Eric Qin mengulurkan tangan dan meraih labu di tangannya, lalu menjatuhkannya. Siapa? Setelah Eric Qin menyelesaikan semua ini, dia tiba-tiba merasa ada seseorang yang mendekat, lalu ia menyimpan semua labunya. Eric Qin, kamu terlalu rakus dengan mengambil semuanya, tidakkah kamu membagikanku satu? Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar, dan dia berjalan keluar perlahan sambil tersenyum, menatap Eric Qin dengan semangat. Endrizu, bagaimana kamu mengenaliku? Eric Qin juga tersenyum, dirinya bisa menebak hanya dari suaranya. Adakah orang lain yang akan menggunakan kekuatan ini di tempat ini? Kata Endrizu sambil tersenyum. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.